Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai melihat Vicky Naki dan Tuba live selama 4 hari berturut-turut. Fans tidak lagi mempermasalahkan mengenai cincin couple dan highlight cinta yang dihapus oleh Tuba. Itu artinya live romantis Vicky Tuba kali ini sudah mengubah pandangan fans. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Seperti yang kalian tahu, untuk pertama kalinya kita melihat Vicky Naki dan Tuba live bersama di TikTok selama 4 hari berturut-turut. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, karena sesuai pengakuan Tuba, Vicky Naki sendiri tidak suka live di TikTok. Jadi apa yang sebenarnya membuat Vicky Naki berubah? Sebelum kita membahas hal itu, kita akan recap dulu kabar terbaru dari mereka. Melalui instastory-nya, Vicky Naki membocorkan bahwa dia akan menghadiri sebuah podcast. Dan pada akhirnya terungkap, Vicky Naki menjadi special guest di podcastnya Dylan Pros. Ini sangat menarik untuk kalian saksikan, karena saat Vicky Naki hadir di podcastnya Denny Sumargo, dia mengakui banyak hal mengenai Vicky Naki dan Tuba. Salah satunya, bahwa dia sangat serius untuk menikah dengan Tuba. Kita akan lihat apakah hal yang sama akan kembali terjadi di podcastnya Dylan Pros. Dengan segenap rasa hati, lalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau inginkan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu. Inilah momen yang menarik perhatian fans di live pertama Vicky Naki dan Tuba saat Vicky Naki menyanyikan lagu Kekasih Bayangan untuk Tuba. Ini menjadi flashback yang sempurna untuk season 1 mereka. Di sana, Vicky Naki pertama kali menyanyikan lagu untuk Tuba, lagu yang berjudul Aku Bukan Jodohnya. Setelah itu kita tidak pernah melihat Vicky Naki menyanyikan lagu untuk Tuba lagi. Tapi admin yakin itu bisa terjadi di belakang kamera. Akhirnya hal yang sama kembali terjadi di live pertama mereka. Tuba meminta Vicky Naki menyanyikan lagu Kekasih Bayangan, yang sebenarnya lagu yang menceritakan seseorang yang cintanya dikhianati. Jika kita hubungkan keduanya, kita sudah bisa menyimpulkan Tuba memang menyukai lagu sedih dari Indonesia, walaupun itu tidak berhubungan dengan kehidupan pribadinya atau bahkan dengan kisah cintanya dengan Vicky Naki. Tuba sayang Vicky girl. I love you. Love you too. Oke. Mukanya lihat. Udah. Oh my god, look at this. Sekarang my fever is like 40 derajat. Sejarah kembali tercipta dalam hubungan Vicky Naki dan Tuba. Untuk pertama kalinya fans melihat secara langsung Tuba mengucapkan rasa sayangnya kepada Vicky Naki, dan Vicky Naki mengakui betapa spesialnya Tuba dalam hidupnya. Kita bisa lihat dari ekspresi Vicky Naki dan Tuba yang sangat salting. Mereka sebelumnya tidak pernah mengucapkan cinta di depan para fans, karena ini hanya terjadi di belakang kamera. Ini artinya telah terjadi perubahan dalam hubungan Vicky Naki dan Tuba. Sekarang mereka semakin memperlihatkan cinta mereka kepada fans, karena sebelumnya mereka masih menentukan batasan apa saja hal-hal yang bisa mereka bagikan untuk fans mereka.
Admin justru melihat ini sebagai respon Pikinaki dan Tuba kepada fans yang masih mempertanyakan soal cincin couple yang dilepas Pikinaki dan Tuba yang menghapus highlight cinta di IG-nya dan membuat asumsi bahwa Pikinaki dan Tuba sudah putus. Sekarang semua hal itu tidak berarti lagi. Walaupun keduanya sudah hilang, Pikinaki dan Tuba tetap mencintai satu sama lain seperti yang kita lihat di live kali ini. Ini bukan ini bukan 400, 300. Cuma 300. Kok gitu ya? I mean, hopefully it's the same, ya. Hopefully it's the same. Everything is the same. Di live ketiga terungkap bahwa Pikinaki dan Tuba sedang membaca buku yang sama. Tuba memutuskan membeli buku tersebut karena Pikinaki sangat menyukainya. Ini secara tidak langsung menambah fakta baru dalam hubungan mereka, karena selama ini kita hanya melihat Pikinaki dan Tuba memakai baju couple dalam vlog mereka. Ternyata Pikinaki dan Tuba lebih romantis dari itu. Baik Pikinaki maupun Tuba, mereka selalu mencari kegiatan yang bisa mereka lakukan bersama-sama, seperti membaca buku yang sama. Hal menarik di sini, buku yang dibaca Pikinaki dan Tuba ternyata berjudul Laki-laki dari Mars dan Perempuan dari Venus. Walaupun buku ini tidak memiliki unsur yang romantis, tapi buku ini sangat direkomendasikan untuk pasangan. Kemungkinan besar itulah tujuan utama Pikinaki dan Tuba membaca buku itu. Mereka ingin mengembangkan diri masing-masing supaya di masa depan nanti Pikinaki dan Tuba bisa mencegah masalah dalam hubungan mereka. Seperti yang kalian tahu, sudah beberapa kali hubungan Pikinaki dan Tuba sempat bermasalah. Jadi jika mereka membaca buku soal pengembangan diri, itu akan membantu cara berpikir mereka dan itu akan mencegah masalah dalam hubungan mereka. Kapan lamar? Waduh, guys. Tuba kan sekarang masih kuliah, jadi Terus? harus siapkan apa namanya semuanya. Setelah Tuba selesai kuliah, insya Allah Tapi nggak usah nunggu buat selesai kuliah gitu. sekarang mau. Nggak tahu. Inilah yang menggembarkan fans saat Tuba bertanya kepada Pikinaki kapan dia akan melamarnya. Pikinaki pun mengakui bahwa dia akan melamar Tuba setelah Tuba lulus kuliah. Tapi Tuba malah mengatakan Pikinaki tidak perlu menunggunya selesai kuliah untuk melamar. Momen ini memang membuat warga Jawa Selatan ikut baper, tapi ini juga mengundang pertanyaan. Kenapa pernyataan Tuba kali ini sangat berbeda dengan pernyataan Tuba di season 5? Saat itu Tuba memberitahu bahwa Pikinaki harus menunggunya selesai kuliah baru mereka bisa bicara soal pernikahan. Menurut admin sendiri, inilah perubahan dalam hubungan Pikinaki dan Tuba. Tuba sekarang lebih yakin dan percaya kepada Pikinaki dan lebih sayang kepada Vicky. Makanya sekarang Tuba berani menantang Pikinaki untuk segera melamarnya. Tuba sebenarnya sudah memperlihatkan ketidaksabarannya saat mereka membuat konten masak. Tuba juga sempat bercanda soal Pikinaki yang akan melamarnya. Tapi apakah itu akan terjadi? Pikinaki akan melamar Tuba walaupun Tuba masih kuliah. Admin sendiri masih percaya kepada pernyataan mereka di season 5. Pikinaki masih harus menunggu Tuba menyelesaikan kuliahnya. Karena keputusan seperti ini tidak hanya dibuat oleh Pikinaki dan Tuba, tapi kedua keluarga mereka juga harus setuju. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke,
Sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai Pikinaki dan Tuba. Oke, sampai jumpa di next content.